Selama berbulan-bulan lamanya, kita sebagai pelajar terpaksa harus menjalankan pembelajaran daring akibat penyebaran pandemi COVID-19. Banyak yang mengeluh karena merasa pembelajaran daring ini kurang efektif. Banyak juga gangguan yang membuat proses belajar tidak maksimal, seperti rasa malas karena kurang memahami materi yang diberikan guru, dan boring karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman di kelas. Lalu, gimana sih caranya belajar agar efektif yang dapat diterapkan selama pandemi ini? Nah, berikut ini aku ingin membagikan tips untuk kalian agar belajar di rumah bisa efektif. Yang pertama, buatlah agenda belajar. Buatlah agenda yang berisi jadwal belajar dan target pengetahuan yang harus dipelajari di dalamnya. Kamu bisa bikin jadwal belajar kamu lebih menarik dengan jadwal yang full color atau menggunakan ilustrasi gambar. Yang kedua, siapkan ruang khusus belajar yang nyaman dan tenang. Kenyamanan adalah faktor pendukung utama bagi kelancaran belajar online di rumah. Jadi, pilihlah ruangan belajar yang tidak menjadi satu dengan ruang tidur. Mengapa demikian? Hal ini untuk mengurangi rasa malas karena keinginan untuk rebahan di tempat tidur. Sebaiknya, pilih ruangan di luar kamar tidur agar tidak mudah tergoda untuk beristirahat di waktu belajar. Siapkan tempat yang nyaman dan hindari belajar di ruangan yang berisik karena hal tersebut bikin fokus kamu jadi terpecah. Ketenangan belajar dapat kamu usahakan dengan cara menyingkirkan segala hal yang berpotensi mengalihkan proses belajar. Apabila dikunjungi teman untuk bermain atau ada notifikasi media sosial yang memancing kamu untuk membukanya, maka fokuskan dirimu untuk tetap belajar. Yang ketiga, sekolah daring sama dengan sekolah offline. Anggaplah sekolah daring ini seperti sekolah luring sehingga kegiatan belajar akan diawali dengan rutinitas seperti saat sedang sekolah luring. Dimulai dengan bangun pagi, mandi, dan sarapan. Siapkan buku sesuai dengan jadwal pelajaran sekolah dan siapkan gawai serta koneksi internet yang baik untuk sekolah daring. Jangan lupa catat materi yang diberikan dan tempelkan beberapa rangkuman materi pelajaran yang kamu pelajari atau rumus-rumus penting supaya kamu bisa selalu melihat dan membacanya. Yang keempat, jangan nyambi. Belajar di rumah terkadang menimbulkan banyak distraksi yang kita buat sendiri. Hal itu karena ketika belajar daring di rumah memang memiliki suasana yang lebih santai. Banyak hal yang bisa dikerjakan dalam satu waktu. Jadi, akan lebih baik tidak menyambi untuk melakukan hal lainnya ketika sedang belajar daring. Sebagai contoh, hindari mencuri-curi waktu sambil menonton film, bermain game, dan lainnya, demi menciptakan suasana belajar lebih konsentrasi dan efektif. Yang kelima, sosialisasi dan komunikasi sebagai sarana untuk merefresh otak. Di masa pandemi COVID ini, di mana setiap orang dituntut untuk di rumah saja, terkadang menciptakan kebosanan tersendiri. Semakin jarang bertemu dengan teman-teman dapat menyebabkan stres. Oleh karena itu, otak kita juga butuh refreshing agar belajar bisa lebih efektif dengan tetap bersosialisasi. Sosialisasi dan komunikasi di masa pandemi ini tentunya sangat terbatas. Tetapi dengan kecanggihan teknologi, kita dapat bersosialisasi tanpa harus bertemu langsung. Kita bisa komunikasi melalui pesan singkat atau video call. Intinya, dengan bersosialisasi dan komunikasi akan menciptakan motivasi positif sehingga belajar dapat dilakukan dengan efektif. Yang keenam, lakukan aktivitas fisik. Belajar dari rumah membuat aktivitas fisik jarang dilakukan. Untuk itu, tetapkan waktu istirahat setiap 45 menit untuk bangun dan bergerak. Aktivitas fisik dapat dilakukan dengan melakukan peregangan. Misalnya, berjalan di sekitar ruangan atau melihat pemandangan di luar jendela. Nah, itulah cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Tetap jaga kesehatan, lawan rasa malas, dan semangat belajar!